Wings Group Indonesia melalui Yayasan Wings Peduli turut berkontribusi dalam mendorong percepatan herd immunity di Indonesia. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia, Yayasan Wings Peduli kembali menyelenggarakan sentra vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Depok dan sekitarnya. Wings Group Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman vaksin yang nyaman dan aman dengan sarana dan prasarana yang baik dan dilayani oleh tenaga kesehatan profesional. Terima kasih kepada Yayasan Wings Peduli dan RSUI yang telah menyelenggarakan program vaksin, terutama untuk lansia-lansia seperti saya, dan sehingga mendapatkan vaksin itu lebih cepat. Semoga program ini mendapatkan reaksi dari masyarakat lebih banyak lagi. Untuk meningkatkan kenyamanan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga dapat melaksanakan vaksin melalui sentra drive-thru vaksinasi COVID-19 yang terletak di gedung parkir RSUI. Pendaftaran sentra vaksinasi RSUI dengan Yayasan Wings Peduli dapat diakses masyarakat melalui website resmi RSUI dan pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan dengan mudah, aman, dan dilayani oleh tenaga kesehatan profesional yang berpengalaman. Kami dari Sentra Vaksinasi Rumah Sakit Universitas Indonesia menghaturkan ucapan terima kasih banyak kepada Yayasan Wings Peduli. Karena dengan kerjasamanya, kami bisa meningkatkan cakupan vaksinasi untuk daerah Depok dan sekitarnya. Terima kasih kepada Yayasan Wings Peduli atas kerjasamanya untuk membantu mensupport sentra vaksinasi RSUI sudah menyediakan kontainer portable Wings ini. Sebagai tempat beristirahat para tenaga nakes, juga kita gunakan sebagai tempat observasi pos vaksinasi COVID-19. Ayo divaksin! Ini yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi selama ini ya sebetulnya sudah beredar banyak vaksin, tapi ini adalah daftar vaksin ya untuk COVID-19 yang sudah di-approve dan sudah diakui oleh WHO. Ya, ada beberapa kandidat-kandidat vaksin lainnya dan juga ada vaksin yang juga sebetulnya sudah beredar tapi belum masuk ke dalam daftar atau list yang disetujui oleh WHO. Nah, kita lihat di sini ya, vaksin-vaksin ini saya rasa sudah cukup familiar sebagian ya, karena memang ada juga di Indonesia. Yang pertama adalah Sinovac atau CoronaVac, ya, Sinopharm, ya, dan ini ada Covaxin. Ini semuanya untuk ketiga ini yang kita sebut sebagai vaksin konvensional. Ya, karena ini memang menggunakan teknologi yang sudah kita kenal lama sekali. Ya, sedangkan untuk Moderna sama Pfizer, ya, ini adalah vaksin dengan dasar yang tadi materi genetiknya itu diambil, jadi hanya sebagian dari virus yang diambil dan dijadikan vaksin. Ya, ini adalah vaksin RNA. Ya. Kemudian yang tiga ini ya untuk AstraZeneca mungkin sudah cukup banyak dikenal juga. Untuk Johnson & Johnson sepertinya di Indonesia tidak masuk ya. Dan ini untuk yang di India Covishield itu sebetulnya juga sama karena bibitnya itu juga sama dengan yang diproduksi oleh AstraZeneca. Ya, kita akan lihat sebetulnya bagaimana sih perbandingan vaksin COVID-19 itu sendiri. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, ini memang tidak sama persis seperti apa yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya. Data ini saya ambil update-nya bulan Agustus 2021 ya. Jadi dilihat ada beberapa perbandingan vaksin yang beredar dan sebetulnya kalau kita lihat itu apa sih perbedaannya gitu ya. Jadi yang pertama itu yang CoronaVac ya, itu merupakan virus yang diinaktivasi. Nah, sedangkan tadi yang saya sudah sampaikan juga untuk Johnson & Johnson, terus AstraZeneca ya itu menggunakan viral vector ya.
Dan metode ini sudah digunakan pada saat kita pengembangan vaksin virus Ebola, ya. Itu hanya itu saja, memang ini termasuk yang baru juga untuk dikembangkan. Nah, sedangkan untuk yang Moderna, ya, juga dengan Pfizer, itu tipe vaksinnya adalah vaksin RNA. Dan sampai saat ini benar-benar vaksin yang baru. Jadi sebelumnya kita belum menggunakan vaksin dengan jenis ini pada keseharian. Bisa dilihat di sini bahwa sebelumnya sudah dilakukan berbagai penelitian pada hewan coba juga dan dievaluasi bagaimana keberhasilannya. Nah, kalau dilihat juga, ini ternyata ada perbedaan pada jumlah dosis yang diberikan untuk masing-masing vaksin. Ya. Secara umum kalau di Indonesia kita memang menggunakan 2 dosis dasar. Jadi dosis yang untuk yang CoronaVac itu ada 2 dosis, ya. Untuk di jaraknya adalah 2 pekan atau saat ini digunakan 1 bulan. Nah, Johnson & Johnson itu hanya menyatakan cukup dengan 1 dosis saja. Sedangkan untuk yang AstraZeneca itu 2 dosis, ya. Ini rentang waktunya cukup jauh, dia bisa 1 bulan, ya, hingga 3 bulan. Ya, jadi 4 hingga 12 minggu jaraknya. Sedangkan untuk ini yang dari Rusia sebenarnya di Indonesia tidak ada. Untuk Moderna, ya, juga dengan Pfizer itu dia 2 dosis, jaraknya biasanya adalah 28 hari. Jadi untuk yang Pfizer ini pun juga ada rentang waktunya. Jadi diberikan 21 hari pun nggak ada masalah. Nah, secara umum kita lihat di sini efikasinya dia cukup baik. Memang prasyarat sehingga dia bisa diedarkan karena ini kondisi pandemi, itu efikasinya adalah di atas 50%. Sambil nanti dievaluasi bagaimana efektivitas hasil pemberian vaksin tersebut pada masyarakat setelah diberikan. Untuk efek samping kurang lebih juga tidak terlalu banyak, ya. Mungkin ada beberapa yang diperhatikan. Untuk contoh AstraZeneca itu ada laporan adanya trombosis dan trombositopenia pada beberapa pasien yang diberikan vaksin tersebut, sehingga ini menjadi hal yang biasanya diwaspadai pada saat pemberian vaksin. Sedangkan untuk yang lain-lain itu biasanya minimal. Yang lebih banyak dirasakan itu adalah nyeri di area suntikan dan mungkin rasa tidak nyaman sehari atau 2 hari setelah dilakukan pemberian vaksinasi. Ya. Terus bagaimana waktu akan adanya kekebalan atau produksi imunitas tadi? Ya, secara umum ini kita bisa lihat di sini ada variasi beberapa waktu yang dinyatakan dia setelah itu kebal. Mungkin kalau kita katakan kebal secara umum tidak benar-benar kebal, ya, tapi ada pembentukan antibodi yang cukup, yang diharapkan bisa mencegah adanya infeksi yang berat pada pasien apabila dia terpapar langsung oleh oleh virus COVID-19. Jadi secara umum ini sebenarnya. Nah, akan banyak sekali dan nantinya pada saat seseorang akan diberikan vaksinasi, itu biasanya akan dievaluasi juga. Karena memang saat ini kita ada beberapa kelompok usia yang bisa kita berikan vaksin dengan berbagai jenis ini, itu sangat tergantung dari hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Oke, saya rasa saya sudah sampai di ujung dari presentasi saya. Jadi sebetulnya bagaimana nih perkembangan selanjutnya? Saat ini memang kita tetap melakukan vaksinasi massal, ya, karena memang cakupannya masih belum semuanya sama. Ya, untuk daerah perkotaan seperti Jabodetabek sepertinya sudah cukup banyak, tapi daerah-daerah di Indonesia yang lain itu juga tidak semuanya sama. Sambil kemudian kita akan lakukan evaluasi vaksinasi. Selama ini kalau misalkan dilakukan vaksinasi, ya, apabila ada kejadian yang tidak diharapkan atau ada efek samping, setiap pasien diharapkan juga memberikan informasi pada center tempat dia divaksin. Karena apa? Karena kita memerlukan data tersebut untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Ya, dan data-data ini pun kita akan berikan pada tingkatan yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa melakukan update pada pedoman-pedoman pemberian vaksinasi. Ya, selain kita dapatkan juga update yang dari WHO seperti itu, ya, tapi kita juga melakukan evaluasi secara internal. Ya, di sini kita lihat bahwa salah satu update-nya adalah interval antar dosis.
ya, yang dulu awalnya CoronaVac itu diberikan pada rentang waktu 2 pekan. Ya, sepertinya kalau untuk tenaga medis di awal-awal itu mendapatkannya jaraknya antara dosis pertama dengan dosis kedua adalah 2 pekan. Saat ini akan diberikan dalam waktu 28 hari atau 4 pekan. Berikutnya juga rentang usia populasi. Ya, kita lihat di awal yang diberikan usianya pada usia produktif untuk nakes, ya, kemudian ke lansia juga diberikan, ya, karena memang pada saat penelitian itu hasilnya baik, ya, diberikan pada lansia, kemudian pada usia yang akhirnya lebih kecil lagi dari 12 tahun, ya, sampai saat ini malah kita memulai juga di usia 6 sampai 12 tahun, ya, karena memang dilihat pemberian vaksin ini memberikan kekebalan yang cukup baik dan bisa diberikan pada usia-usia tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host kita. Silakan Mas Niko. Dr. Ardiana, mungkin saat ini kita akan segera memulai untuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan saya bacakan dan saya akan persilakan Dr. Ardiana untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama-tama adalah, yang menjadi pemberitaan akhir-akhir ini kan adanya varian baru, mutasi dari COVID-19 itu sendiri. Ketika waktu pas di pertengahan tahun 2021 ini kita dikejutkan dengan perkembangan varian Delta di Indonesia, dan saat ini pun sudah mulai ada yang namanya varian Omicron. Meskipun informasi yang terakhir saya terima sampai saat ini memang belum terdeteksi di Indonesia, tapi mengenai vaksinasi tersebut akhirnya banyak orang jadi bingung nih. Pertanyaan untuk Dr. Ardiana dari M. Saiful Rohman di Cirebon. Pertanyaannya adalah, dengan adanya varian baru dari COVID-19 Omicron, apakah akan mengurangi efektivitas dari vaksinasi yang sudah berjalan? Mungkin Dr. Ardiana, saya akan persilakan untuk menjawab. Ini memang pertanyaan yang cukup menarik dan menjadi suatu hal yang perlu kita waspadai. Ya. Nah, sampai saat ini kita belum punya data yang cukup baik, ya, untuk apakah vaksin-vaksin yang beredar ini itu benar-benar bisa mengcover salah varian Omicron, ya. Jadi itu masih tetap menjadi kewaspadaan karena memang untuk Omicron ini dia ada mutasi yang cukup banyak yang berbeda dibandingkan dengan mutasi-mutasi yang sebelumnya. Nah, apapun itu, ya, tetap kita tidak bisa mengurangi cakupan vaksinasi kita. Ya, nah, sambil nanti akan dievaluasi dan nanti pasti akan dikembangkan lebih jauh lagi apabila dinyatakan bahwa dia tidak terlalu efektif untuk strain yang memang beredar, ya pasti akan dilakukan pengembangan-pengembangan. Nah, seperti contoh yang sebelumnya untuk yang AstraZeneca sendiri sebagai salah satu contohnya, itu juga sebetulnya saat ini yang beredar sudah berkembang. Ya, vaksinasinya bukan seperti vaksin yang pertama kali ditemukan. Makanya kalau kita lihat itu dia ada batch-nya, ya, yang pada batch berapa yang dikembangkan. Nah, cuma kembali lagi kalau misalkan ditanya apakah vaksin yang sekarang itu bisa mengcover varian Omicron yang ada, ya, itu kita belum punya data yang cukup baik. Tapi kita akan tetap memberikan vaksinasi yang sudah beredar saat ini. Ya, baik. Karena bagaimanapun juga mungkin memang kan butuh penelitian lebih lanjut untuk mengenai efektivitas dari vaksin itu sendiri terhadap varian baru. Tapi kita tidak bisa mungkiri varian lama pun masih ada. Jadi ya kita vaksin lah. Betul gitu, sekali. Kan? Jangan cuma gara-gara takut sama varian baru, tapi varian lamanya dilupain. Varian lamanya masih ada loh. Jangan lupa untuk vaksin ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, dan ini mungkin juga banyak pertimbangan dan banyak juga menjadi pertanyaan buat banyak orang karena sama halnya seperti misalkan saya ketika waktu itu vaksin pertama dan vaksin kedua saya mendapatkan AstraZeneca, dan kemudian kan pemerintah sudah akan menggalakkan booster vaksin mulai tahun depan, ya, di mana kemudian bertanya-tanya apakah sebenarnya vaksinasinya harus dosis yang harus jenis yang sama atau enggak, karena kan ada banyak ada banyak jenis vaksin, dan ini ditanyakan oleh Stefani Jakarta. Kalau misalkan mau menerima vaksinasi ketiga harus menunggu berapa lama yang pertama-tama dari vaksinasi keduanya, dan kemudian apakah jenisnya harus sama nih dengan vaksin yang pertama dan yang kedua. Terutama dengan mungkin pertanyaan berikutnya sama saja tadi ada. Jadi Stefan ini borong 3 pertanyaan, di mana pertanyaan ketiganya tadi sudah kita jawab juga, sebenarnya adalah mengenai efektivitas dari vaksin terhadap Omicron itu sendiri. Mungkin artinya kita bahas kepada pertanyaan yang pertama, tunggu berapa lama setelah vaksin lengkap kita untuk booster, dan kemudian juga apakah boleh berbeda jenis vaksin
dari yang kita terima pertama-tama sebelumnya? Ya, di Singapura itu mereka sudah melakukan booster secara massal, ya, yang diberikan. Kalau namanya booster itu sebetulnya dengan menggunakan jenis vaksin yang sama, ya, karena yang sudah dipicu antibodinya itu sesuai dengan jenis vaksin yang memang diberikan di awal. Nah, dan waktunya berapa lama? Ya, ini sangat bervariasi, sangat tergantung dari jenis vaksin tadi. Yang untuk di Singapura saat ini itu diberikan booster setelah 6 bulan, ya, dosis kedua. Nah, itu sifatnya minimal. Jadi, wah, kalau misalkan sudah 6 bulan, apakah kita akhirnya harus mengulang lagi dari dosis pertama? Saat ini kebijakannya belum seperti itu. Jadi tetap kita berikan untuk dosis yang berikutnya walaupun sudah lewat waktunya. Nah, kalau untuk yang lain-lain kita memang belum punya cukup datanya. Yang saat ini sudah digunakan adalah yang tadi, rentang waktunya 6 bulan. Begitu. Jadi sebenarnya yang saat ini dilakukan kayak untuk di nakes Indonesia kan karena sebetulnya saya kita tenaga medis juga di awal Sinovac dan kemudian boosternya adalah Moderna kalau nggak salah ya. Iya, betul sekali. Oke. Iya, jadi kalau ini kondisinya adalah kondisi yang memang saat ini masih tetap juga dievaluasi karena saat ini arahnya diharapkan kalau misalkan sudah mendapatkan dosis yang tadi yang sama, itu kita melengkapi dosisnya. Jadi kalau misalkan kita bedakan, sebenarnya pada saat vaksin dosis pertama itu sudah ada kekebalan yang terbentuk tapi sifatnya belum optimal. Oke, baik. Begitu. Baik. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini ada tambahan lagi pembentukan antibodi yang dengan cara yang berbeda tadi ya, karena jenis vaksinnya berbeda. Gitu. Dan ini malah waktu itu sempat ada pembahasan yang mungkin nanti kita memerlukan karena yang satu coveragenya bagus untuk satu sebagian varian, sedangkan yang lain bagus dengan yang lain gitu ya. Mungkin kita bisa melengkapi semua dosisnya. Jadi tambahannya itu adalah seperti itu, melengkapi dosis untuk vaksin yang berbeda. Tapi saat ini itu masih belum menjadi kebijakan karena masih memerlukan data penelitian lebih lanjut. Nah, tapi dasarnya yang kita katakan sebagai booster itu adalah menggunakan jenis yang sama. Betul. Baik. Jadi apabila booster itu adalah menggunakan jenis yang sama, tapi kalau misalkan tadi Dr. Ardiana juga sempat mengatakan meskipun masih menunggu penelitian lebih lanjut, kita harapkan segera rilis meskipun memang yang namanya penelitian dunia medis tidak membutuhkan waktu yang singkat, butuh waktunya yang lama sebenarnya gitu kan ya penelitiannya ya. Iya, betul. Semoga ini aja 2 tahun aja sudah bisa keluar berbagai macam vaksin itu sebenarnya sudah luar biasa gitu kan perkembangannya. Baik, kita hopefully akan segera keluar penelitian yang lebih mendeskripsikan mengenai hal tersebut ya, Dok ya. Dan pertanyaan ketiga, nah dari Nancy S, booster vaksin COVID-19 itu penting atau dan perlu nggak sih? Dan apabila untuk seorang cancer survivor atau pasien kanker yang sudah beres pengobatan dan sudah sehat, masih bisa dilakukan atau perlu dilakukan atau tidak? Dan kemudian katanya karena pernah nanya ke dokter onkologi, katanya cukup 2 dosis saja. Sebetulnya mana yang benar? Iya, baik, ini sifatnya benar-benar sangat spesifik ya. Nah, secara umum kita melihat bahwa setelah beberapa bulan itu titer atau kadar dari antibodi yang terbentuk untuk vaksin COVID-19 ini ternyata memang ada penurunan seperti itu. Sebetulnya biasanya kalau kita harapkan begitu dia sudah divaksin lengkap untuk dosis dasar, itu dia cukup tinggi angkanya. Ya, nah ini yang kita harapkan bisa memberikan kekebalan yang jangka panjang. Tapi kalau misalkan ternyata memang ada penurunan, kita biasanya akan memberikan booster agar titernya akan meningkat lagi. Nah, saat ini arahnya seperti itu, sehingga skema pemberian booster secara umum itu dilihat menjadi salah satu yang kemungkinan akan kita segera lakukan. Nah, bagaimana untuk yang cancer survivor ya? Nah, ini sebetulnya tahapannya sama juga. Tapi memang kalau untuk pasien-pasien yang penyintas kanker, itu biasanya kita akan evaluasi beberapa hal terlebih dahulu. Jangan sampai nanti pada saat kita berikan vaksinasi, ya nanti malah muncul hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, ini kondisinya seperti itu. Jadi sama sebetulnya secara umum, tapi untuk segi waktu dan kebijakan kapan mulainya, itu masih belum diputuskan. Gitu Mas Niko. Baik, jadi kalau misalnya kita katakan bahwa apabila cancer survivor ataupun juga mungkin teman-teman yang mempunyai komorbid lain atau penyakit-penyakit bawaan lain,
apakah membutuhkan booster, sebenarnya kalau dari dasar penelitian adalah bagaimana titernya, bagaimana antibodi dalam tubuhnya. Iya. Apakah masih bertahan atau sudah mulai menurun? Ketika sudah mulai menurun sebenarnya disarankan iya, tapi akan lebih disarankan lagi konsultasikanlah kepada dokter terkait yang menanganinya betul ya. sekali. Apakah memang kondisi tubuh sudah siap untuk menerima boosternya ya? Baiklah kalau gitu. Dokter Ardiana, terima kasih banyak atas pemaparannya hari ini dan juga keinginannya dan juga penjelasannya, dan juga kita harapkan sekali lagi jangan lupa seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Ardiana, meskipun kita sudah vaksin dasar lengkap, kalau sekarang bilangnya vaksin dasar lengkap ya. Karena kita akan segera ada booster baru nih gitu kan. Maksudnya kita ada proses booster. Vaksin dasar lengkapnya sudah, protokol kesehatannya tetap harus dijalankan. Baiklah kalau gitu Dokter Ardiana, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik. Nah, COVID-19 itu sendiri di Indonesia, dan seperti kita ketahui bahwa di hari ini tanggal 16 Desember, sebuah hal dari minggu lalu sebenarnya kita sudah tahu bahwa saat ini pun pemerintah sudah menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sedikit boleh agak beraktivitas liburan-liburan akhir tahun nih gitu kan ya. Tapi kemudian banyak orang tua, saya salah satunya sebagai ayah dari 2 orang anak pun juga bertanya-tanya, liburan akhir tahun apakah sudah aman atau enggak sih? Atau apakah sebenarnya bagaimana cara tetap aman? Karena kan anak-anak juga butuh proses vaksin, saat ini baru dimulai. Jujur anak-anak saya lagi mencari pendaftaran ya kan untuk vaksinasi anak-anak saya. Karena kan langsung padat ya di minggu-minggu ini begitu lampu hijau dari pemerintah. Jadi kita sebagai orang tua gimana nih untuk bisa menciptakan liburan akhir tahun yang aman pastinya, tapi juga seru, karena 2 tahun kebanyakan di rumah juga anak-anak pasti butuh liburan lah. Orang tua pun juga butuh liburan. Nah, saat ini kita akan segera lanjut ke sesi pemaparan yang selanjutnya dari Nurse Eva yang akan ngobrol-ngobrol mengenai liburan akhir tahun tetap aman dan seru bersama keluarga. Oke, Nurse Eva, kita sambil ceki-ceki audio dulu. Nih, dari tadi sebenarnya sepertinya tersenyum-senyum, kayaknya banyak sekali pemaparan-pemaparan yang akan disampaikan buat kami sebagai orang tua yang pengen liburan akhir tahun tapi tetap seru, tapi juga tetap aman. Ya kan, buat anak-anak kita, buat diri kita, karena seperti tadi juga disampaikan oleh Dokter Adriana, protokol kesehatan yang kita jalankan itu bukan cuma menghindari kita dari terpapar, tapi juga menghindari kita supaya tidak memaparkan kepada orang lain. Kita nggak tahu apakah kita carrier atau bukan, ya kan? Oke, Nurse Eva. Ini data yang sebenarnya agak miris ya, tapi memang di UK gitu ya, di England, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 60% dari bapak gitu atau dari orang tua itu bahkan mengatakan bahwa mereka itu jarang banget main sama anak-anaknya gitu. Dan bahkan ada yang menyatakan bahwa sebagiannya lagi menyatakan bahwa si bapak ini bahkan udah lupa caranya main gitu. Dia aja udah lupa caranya main, gimana caranya saya bermain sama anak gitu. Nah, ketika kita liburan gitu, nature kita untuk mampu bermain, untuk mau bermain itu lebih keluar. Jadi kalau tadinya ibu yang bawaannya strict gitu ya di masa bukan liburan, ketika liburan tuh mungkin bisa nyanyi lagu-lagu yang merdu menghibur anaknya, yang biasanya tuh suaranya selalu yang soprano gitu ya, dedek, papa gitu, itu bisa jadi lembut gitu. Atau bapak yang biasanya tegas gitu, bisa jadi partner yang asik banget gitu ya, mungkin hanya untuk nemenin anaknya main bola bareng dan sebagainya gitu. Kemudian building memories. Jadi ini juga ada penelitian yang baik banget ya. Jadi dari penelitian ini tuh disebutkan bahwa 49% dari responden itu mengatakan bahwa best memories atau memori terbaik yang ada dalam pikiran mereka itu adalah memori saat mereka melakukan liburan bersama keluarga. Gitu. Nah, sekitar 25%-nya, jadi kayak seperempatnya, itu bahkan mengatakan bahwa ingatan mereka tentang liburan bersama keluarga itu membantu mereka melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Bayangkan gitu. Jadi it's really a great gift gitu. Jadi kalau kita bilang apa sih hadiah terbaik bagi anak dan hadiah terbaik dari anak buat orang tua, to be honest, liburan gitu. Experiential gift gitu ya, rather than toys atau mainan. Kemudian boosting health. Nah, ini sesuatu yang saya rasa tadi saya bahagia karena orang Indonesia makin sadar tentang pentingnya mental health gitu ya. Kalau dulu kita bicara tentang boosting health, kita cuma fokus sama physical activities, how to build our health based on tadi ya, maksudnya fisik.
Padahal ternyata dari kesehatan mental, ketika kita melakukan liburan, kita punya relationship yang lebih baik, hubungan antar keluarga menjadi lebih baik, dan akhirnya efeknya adalah kesehatan mental yang berefek pada kesehatan fisik yang lebih baik. Gitu. Kemudian strengthening relationship. Saya rasa tadi linear ya, dengan yang saya sebutkan, bagaimana ketika ibu, bapak, anak gitu ya, si anggota keluarga ini bisa lebih menunjukkan jati dirinya mereka, gitu, real self-nya mereka, yang mungkin ketutupan tuh ketika di rumah, ketika menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak kelihatan kayak mulai ketutupan semuanya, karena ketika conversation sehari-hari, berkomunikasi sehari-hari cuma nanyain, PR-nya udah selesai belum? Udah ngerjain ini belum? Udah ini belum? Jadi pertanyaannya pun bahkan komunikasi yang dilakukan hanya seputar tugas-tugas rutin harian. Gitu, berbeda ketika kita liburan. Kemudian best learning experience for kids. Nah, makanya tadi ketika kita punya dana terbatas dan we have to choose, kita harus memilih kasih hadiah mainan atau kasih hadiah liburan untuk anak. Maka pilih liburan. Kenapa? Karena yang namanya nature-nya anak-anak ya, mereka itu cenderung gampang bosan. Jadi ketika mereka punya toys, punya mainan, nggak akan lama abis itu mereka udah bosan sama mainan itu. Tapi ketika kita memberikan mereka liburan, maka liburan ini yang tadi akan jadi memori yang bahkan tadi bisa membantu mereka melewati masa-masa sulit gitu ya. Nah, kemudian getting away from gadgets atau dari gawai ya. Ya ini sesuatu yang sebenarnya saya nggak bisa bilang juga bahwa nggak boleh sering-sering dengan gadget, karena kita harus mengakui pada saat ini di era pandemi, gadget ini bukan cuma menemani anak-anak untuk hiburan, tapi mereka belajar pun lewat sana. Gitu. Tapi why not kalau ternyata liburan yang kita buat, whether itu staycation ataupun vacation, bisa sedikit mengurangi waktu mereka berada di depan layar, sehingga paparan terhadap sinar biru juga bisa diminimalisir. Kemudian rediscover each other. Ya, tadi saya sempat menyinggung juga gitu. Kita bisa kelihatan aslinya untuk tahu sebenarnya gitu ya, bahwa oh ternyata ayah saya gini, oh ternyata ibu saya gini. Pun sebaliknya, orang tua mungkin jadi bisa tahu bahwa oh ternyata anak saya bakat dalam hal ini ya. Oh ternyata anak saya tuh nggak suka loh kalau digituin gitu. Yang mungkin bisa jadi ketika liburan, para orang tua menemukan formula baru, oh ternyata lebih mudah untuk bisa menyampaikan suatu perintah kepada anak saya gitu ya, atau misalkan ajakan kepada anak saya dengan cara yang baru ditemukan justru ketika liburan. Oke, nah masih nyambung gitu ya. Nah ini terkait dengan kalau perkembangan anak gimana sih gitu. Saya rasa tadi yang pertama mempererat hubungan keluarga jelas, yang tadi juga saya sampaikan. Nah, ternyata liburan ini bisa bikin anak kita tuh jadi lebih pintar. Ya, kenapa? Karena mereka akan bertemu, misalkan kalau kita going abroad, kalau kita keluar negeri, dia belajar kultur yang baru, gitu. Dia belajar banyak perbedaan, gitu. Nah, itu sebenarnya membantu mereka untuk bisa berpikir lebih cerdas, gitu. Jadi anak kita tuh akan belajar dari sekelilingnya. Jadi kalau misalkan kayak biasanya belajar tentang sejarah, itu dijelasin sama gurunya misalkan di sekolah boring banget gitu kan, dan dia mungkin nggak nangkep semuanya. Tapi ketika tiba-tiba anak ini kayak pengen belajar langsung misalkan ke museum, itu pasti jauh lebih menyenangkan dan itu lebih mudah ditangkap untuk anak-anak. Kemudian meningkatkan kepekaan sosial. Ketika kita melakukan suatu perjalanan gitu ya, kemudian kita bertemu, let's say misalkan anaknya ini kita ke tempat yang secara teknologi lebih maju, negara-negara maju gitu ya. Anak kita mungkin akan akhirnya melihat bahwa oh oke, ternyata di negara saya masih banyak yang bisa diimprove gitu. Masih banyak ruang untuk pengembangan dan mungkin saya bisa ambil bagian di situ. Nah, sebaliknya ketika kita datang ke negara gitu ya atau ke suatu tempat yang sebenarnya di bawah standar kita hidup sehari-hari, itu akan membuat anak kita juga akhirnya paham bahwa apa yang saat ini mereka terima, kurang-kurangnya pun gitu ya, tetap mereka harus bersyukur karena ternyata masih banyak yang kondisinya lebih di bawah mereka. Kemudian membangun rasa percaya diri dan membangun konsep diri, ini sangat terkait sekali dengan biasanya ketika liburan, kita suka bilang, oke, once in a lifetime gitu. Boleh lah ya anak-anak coba nih flying fox, belum tentu nanti ada kesempatan lagi. Boleh nih anak-anak coba panjat tebing gitu ya, atau wall climbing misalkan. Nah itu kita akan tahu bahwa anak kita akan, karena diberikan banyak kesempatan, banyak opportunities untuk mencoba banyak hal, mereka akan tahu bahwa oh ternyata saya bakatnya di sini deh. Kayaknya saya seru, saya suka melakukan hal ini dan kayaknya saya ingin melakukan itu, misalkan untuk karirnya dia nanti in the future gitu. Kemudian anak akan lebih mampu beradaptasi.
Nah, pasti ya kalau misalkan kayak kita perjalanan jauh contohnya, terus pesawatnya delay contohnya. Nah, anak ini akan belajar gimana sih cara bersikap ketika menghadapi situasi seperti ini. Atau ketika liburan dan harus ke tempat-tempat liburannya itu berjalan kaki, karena memang di tempat itu kecenderungannya berjalan kaki untuk dari satu tempat ke tempat lainnya. Jalan jauh for the first time untuk anak-anak ini. Mereka juga akan belajar untuk beradaptasi. Kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, misal ketika delay, cara kita sebagai orang tua menghadapi situasi seperti itu tuh kayak gimana? Karena itu yang nantinya akan dicontoh sama si anak. Ya, jadi perlu hati-hati juga nih orang tua. Gitu ya. Jadi ketika nanti menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, bagaimana cara kita bersikap itu yang nantinya akan ditiru oleh anak kita sebagai cara dia untuk beradaptasi. Gitu. Nah, makanya dari tadi yang semua yang tadi sudah disebutkan, saya sangat suka sekali dengan tagline ini gitu ya, bahwa a family that travels together stays together. Amin gitu ya. Jadi keluarga yang melakukan perjalanan bersama, insya Allah mereka akan terus bersama gitu. Jadi saya rasa ini tidak berlebihan dan memang harapannya seperti itu gitu ya. Nah, setelah tadi tahu sebenarnya apa aja sih kelebihan dari si liburan ini, sekarang kita perlu memutuskan apakah kita akan staycation atau vacation gitu. Nah, sebenarnya masing-masing ini banyak banget kelebihannya. Saya hanya menyebutkan sedikit, tapi sebenarnya banyak gitu ya. Jadi pertama, kalau staycation pastinya lebih murah. Karena kita bisa memangkas biaya akomodasi gitu ya. Kemudian kita bisa memangkas biaya perjalanan yang biasanya ini memakan budget cukup besar dari biaya liburan kita. Kemudian persiapan yang dibutuhkan lebih sedikit pastinya. Gitu. Apalagi misalkan kalau kita bandingkan dengan kita perjalanan ke luar negeri yang beda musim, outfitnya aja udah harus menyesuaikan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian lebih sedikit stres terkait perjalanan. Ya perlu kita akui bahwa walaupun tujuan dari si vacation ini sebenarnya untuk relax, tapi sebenarnya ada stres yang ditimbulkan justru dari perjalanan ini. Kayak tadi misalkan delay, atau mobilnya mogok gitu ya. Atau anaknya ini termasuk yang mabuk kendaraan misalkan, itu kan menimbulkan stres tersendiri sebenarnya. Kemudian waktu yang diperlukan lebih pendek. Nah, kalau kita misalkan bekerja di tempat yang memang tidak bisa kita mengambil cuti begitu panjang gitu ya, sebenarnya staycation ini insya Allah bisa tetap memberikan efek yang sama dengan the real vacation gitu, dengan memakan waktu yang cenderung lebih pendek. Nah, sementara vacation punya kelebihan sendiri sebenarnya karena dia biasanya bisa memfasilitasi kita untuk bisa merasakan budaya yang berbeda. Nah, jadi ternyata salah satu komponen utama dari liburan yang membuat kita merasa refresh, itu ternyata banyaknya hal asing yang kita temui ketika kita liburan. Banyaknya hal yang di luar kebiasaan yang kita lakukan saat liburan. Jadi intinya kita keluar dari hal yang normali kita lakukan gitu. Kita keluar dari kebiasaan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Gitu. Makanya ketika merasakan budaya yang berbeda, ini sebenarnya jadi suatu hal positif gitu pada efek sebagai efek dari suatu liburan. Mencoba makanan khas yang autentik gitu. Kadang kayaknya beda ya kalau makan. Saya ingat banget ada teman saya yang bilang makan nasi kapau di sini ya enak-enaknya beda daripada kalau saya lagi ke Bukit Tinggi. Saya sampai penasaran tuh ya kayak apa sih rasanya gitu. Tapi memang seperti itu, ada sensasi seperti itu. Kemudian merasakan musim yang berbeda. Untuk orang-orang UK, mereka karena sepanjang tahun itu mereka gloomy ya, cuacanya gloomy, berangin, dingin. Mereka ke tempat-tempat tropical country kayak Indonesia tuh happy banget, anget. Nah, sementara kita yang kayak seringan kepanasan gitu ya, ketika datang ke negara-negara seperti UK yang memang gloomy itu kayaknya aduh enak banget, jalan kaki nggak berasa, nggak keringetan gitu. Ya itu juga jadi sensasi tersendiri. Kemudian belajar aktivitas baru. Gitu. Tadi disebutin juga ya, jadi kalau pas kita lagi vacation, kita biasanya lihat di sana tuh aktivitas masyarakat sekitarnya seperti apa sih, dan kita biasanya akan mempelajari aktivitas baru, termasuk misalkan belajar bahasa baru, untuk bisa setidaknya berkomunikasi dengan warga sekitar atau untuk melakukan jual beli dan sebagainya. Nah, stay vacation atau staycation. Nah, ini mungkin saya sedikit boleh ya nyebutin karena saya ngelihatnya memang ada penyempitan makna nih. Ketika kita bilang staycation, pasti yang ada di pikiran adalah bermalam di hotel, gitu ya nggak sih? Nah, padahal staycation atau stay vacation ini sebenarnya dia ini definisinya itu berlibur di rumah atau mengunjungi area yang berada tak jauh dari lingkungan tempat tinggal kita. Gitu. Jadi bisa di rumah ya.
di rumah, tetap namanya staycation. Jadi ide dari staycation ini adalah kita melakukan segala hal yang biasanya kita lakukan ketika kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, gitu ya. Tapi kita mencari gimana caranya supaya semua experience atau semua pengalaman yang tadinya harusnya kita dapatkan melalui perjalanan ke tempat lain, itu kita dapatkan di dalam rumah kita sendiri. Gitu. Nah, kayak gimana ya? Ini ragam aktivitas untuk staycation yang seru. Jadi yang pertama, biasanya nih, masak makanan spesial untuk sarapan atau brunch. Kenapa brunch? Karena biasanya ketika liburan, kita cenderung itu bangunnya lebih siang. Jadi biasanya breakfast-nya digabung sama lunch. Jadi sensasi brunch itu sendiri udah bisa membuat kita merasa kita sedang holiday gitu ya. Karena jadi brunch gitu. Jadi berasa holiday karena kita makan paginya telat gitu. Kemudian lakukan virtual visit ke negara lain. Gimana caranya? Jujur, saya dan keluarga termasuk yang suka buka Google Map. Bisa kan ya kita lihat yang satellite view gitu. Kemudian kita lihat tuh, kita jalan-jalan yuk ke sini. Oh jalan, kita ikutin gitu, belok kanan, belok kiri, hanya untuk menikmati pemandangan aja. Gitu. Kemudian buat acara nonton dengan tema tertentu. Kalau punya LCD proyektor atau mungkin sewa LCD proyektor itu bisa jadi good choice gitu ya, seru. Jadi dimatiin lampunya karena kan sebenarnya kita bisa bilang nonton di bioskop karena itu indoor gitu ya, not really a safe choice sebenarnya, bukan pilihan yang sangat aman untuk saat ini sesungguhnya ya gitu. Kemudian lakukan camping di halaman rumah. Nah, kalau teman-teman tidak punya bapak ibu di sini, nggak punya privilege halaman yang luas, di dalam kamar pun bisa gitu ya. Cuman sensasi camping gitu, sensasi camping itu tetap didapetin. Buat aktivitas main air di rumah. Nah, mungkin ini salah satu aktivitas yang paling dirindukan oleh anak-anak ketika masa pandemi. Gitu. Walaupun memang kan tidak ada data yang menunjukkan bahwa virus COVID ini mampu menular melalui air ya. Tapi ketika pool atau kolam renangnya terlalu penuh, ketika dia berkontak secara fisik berdekatan nih, menghirup udara berdekatan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita khawatirkan. Gitu. Makanya contohnya kalau kayak les berenang yang mana anaknya masih harus dengan coachnya gitu, dan kalau tanpa masker itu mungkin jadi salah satu yang perlu dipertimbangkan matang-matang gitu ya untuk memutuskan hal tersebut. Nah, berkeliling menikmati pemandangan luar di sekitar tempat tinggal. Saya termasuk keluarga kecil yang sangat suka keliling sekitar rumah tanpa berhenti gitu. Jadi biasanya kami berkendara gitu ya, keliling aja, dan biasanya kayak kita belum pernah ada lewat sini. Dan biasanya kita surprise karena ternyata di sini desa banget loh pemandangannya, berasa pulang kampung gitu kan. Kemudian ke tempat yang lainnya lagi, yang intinya belum pernah saya datangi, belum pernah kami datangi. It's like become a tourist gitu ya. Jadi kita kayak jadi turis di lingkungan kita sendiri. Dan ternyata sensasi itu tuh luar biasa. Gitu, bisa dicoba. Kemudian buat suasana seperti bermalam di hotel. Ya, jadi kalau rumahnya bisa dibikin ya mungkin salah satu efek di hotel tuh apa sih? Tempat tidurnya tuh nyaman banget gitu kan. Warna bedsheet-nya putih gitu. Boleh coba itu dibuat modifikasi seperti itu. Kemudian lakukan permainan bersama keluarga, buat acara kompetisi di rumah gitu ya. Atau rencanakan liburan sebenarnya bersama-sama. Jadi, ternyata salah satu poin atau komponen dari berlibur yang membuat efeknya itu luar biasa ternyata adalah merencanakan liburannya itu sendiri. Itulah kenapa banyak orang yang suka vacation, bahkan mereka sudah merencanakan liburan berikutnya setelah bahkan baru mereka menginjakkan kaki di airport, baru selesai liburan, mereka udah start menulis rencana liburan. Nah, ternyata merencanakannya aja tuh udah bikin kita excited banget. Gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu yang kita lakukan. Ini contoh-contohnya ya, kalau saya sendiri bersama anak saya gitu ya. Jadi buat acara kompetisi di rumah gitu ya. Kita lomba gambar, walaupun saya jadi nggak jadi alasan kalau anaknya cuma satu gitu ya, sedikit banget orangnya emang bisa rame. Ya bisa. Ini dia lomba sama bapaknya. Nah, sementara ini baking gitu ya, karena hobi emaknya, ibunya baking. Jadi ini lomba sama ibunya.
gitu. Jadi kita buat aja aktivitas yang memang menyenangkan buat dia. Jadi oke, kita hias pizza gitu kan, bikin pizza sendiri. Nah, bahkan ketika tidak punya halaman, yang dilakukan adalah camping di dalam rumah. Camping di dalam rumah. Tapi lihat, segitu prepare-nya dia sampai pasangin kursinya gitu kan ya. Dia sampai pasangkan dia minta setelah ini lampunya minta dimatikan gitu. Semuanya dia prepare dan he so excited gitu. Jadi itu luar biasa. Dan bahkan yang saya senang adalah sometimes ketika saya melakukan hal-hal kecil seperti ini, anak saya suka tiba-tiba mengatakan bahwa, Bunda, aku udah lama nggak pernah ngerasain kebahagiaan seperti ini. Itu luar biasa. Gitu. Itu luar biasa sekali. Padahal kita hanya di rumah aja, gitu ya. Nah, ini tadi buat aktivitas bermain di rumah, bermain air di rumah. Bisa ya. Salah satunya ini salah satu ekstrim yang saya lakukan gitu ya. Oke, kita perlu punya pool yang gede gitu ya. Udah karena kita nggak bisa ke kolam renang umum gitu kan, saya masih ngerasa nggak safety gitu. Akhirnya itu yang kita lakukan. Nah, ini salah satu bentuk yang saya bilang berkeliling menikmati pemandangan luar di sekitar tempat tinggal. Jadi ini tuh ada tol baru dekat rumah saya. Di tengah-tengah tolnya ini ya nggak ada orang yang kesini gitu kan ya. Jadi saya bilang dari 1 minggu sebelumnya, Abang, kita akan santai di tengah rumput-rumput gitu ya. Dan kita bikin acara tukar kado. Jadi udah saya bikin, ayo Bang, kita bikin daftarnya, kita akan melakukan aktivitas apa saja di hari Sabtu tersebut. He's so excited. Kita bikin listnya, kita bikin lembar checklistnya, dan itu yang akan mereka checklist. Dan secara natural, anak-anak ini sangat suka yang namanya men-checklist. Jadi apa yang sudah mereka, tadi kita udah bangun pagi, kemudian olahraga, checklist. Tadi kita ada ini, checklist. Itu sangat menyenangkan buat anak-anak gitu ya. Nah ini salah satunya, saya bilang tukar kado. Yang dilakukan oleh anak saya, lihat, ini adalah kadonya, dia yang ngebungkus sendiri, dengan di atasnya ini, kalau menurut dia ini adalah hiasan dari kadonya. Kemudian sama anak ini juga diajarin, jadi ajarkan untuk selalu pakai maskernya, untuk mencuci tangan dengan benar, dan perhatikan jarak aman dia dengan orang lain. Dan itu harus diajarin, dan harus diberikan contoh. Gitu. Jadi, anak di atas 2 tahun harus pakai masker ya, gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian orang tua, gitu. Gimana caranya kita menjadi role model, memberikan contoh bagaimana caranya untuk tetap aman ketika berada di lingkungan luar, gitu ya, bertemu dengan banyak orang, gitu. Kemudian plan safe activities. Aktivitas yang aman coba kita rencanakan. Kalau pilihannya memungkinkan untuk liburannya camping, sekarang juga lagi hits banget ya camping nih gitu. Yang perlu diperhatikan adalah campingnya oke nih, dia outdoor gitu ya, jaraknya berjauhan antar satu tenda ke tenda yang lain. Tapi kemudian mereka punya sharing facilities kayak toilet. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Misalnya kayak nyediain gayung sendiri gitu kan ya, yang membuat kita lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan alat-alat bersama dengan orang yang tidak berada dalam lingkaran kita, kayak gitu. Kemudian consider your lodging. Kalau misalkan ini melakukan perjalanan dengan keluarga besar yang sebenarnya kita nggak serumah, ya selama ini nggak serumah, kemudian melakukan perjalanan besar. Nah kemudian misalkan nyawanya villa contohnya. Ketika akan sharing tinggal bersama-sama, pastikan dulu kenyamanan dari semua pihak. Apakah nyaman gitu, karena balik lagi ketika kita nggak nyaman gitu ya, kita jadi ngerasa kayak ini nggak aman, malah nggak bisa menikmati liburannya kan ya gitu. Kemudian yang kedua, pastikan nih semuanya udah divaksin. Kalau itu semuanya sudah divaksin, relatif lebih aman gitu. Atau pastikan juga nggak ada di antara orang-orang yang ikut ini orang-orang yang berisiko untuk mengalami COVID-19 dengan gejala yang lebih berat gitu kan, misalkan pasien-pasien dengan komorbid gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, know how community spread might affect your plan. Jadi, jangan lupa dilihat peta persebaran COVID-19, terutama kalau kita mau ke negara lain, pastikan kita paham di sana itu penyebaran COVID-nya saat ini sedang seperti apa. Ketika, jadi harus siap juga ya, ketika amit-amit lagi perjalanan ternyata positif COVID, gitu. Kita harus tahu, kita harus punya plan, jaminan kesehatannya seperti apa gitu ya, nanti di sana akan bagaimana. Jadi jangan sampai tujuan utamanya tadi buat vacation, mau refreshing, tapi yang ada malah jadi ya sumber stres buat semua gitu, karena nggak prepare gitu ya. Jadi itu yang penting untuk diketahui. Nah, tadi saya ngomong tentang comfort, how comfort we are.
Jadi, untuk memutuskan bahwa saya mau staycation atau mau vacation, pastikan semua anggota keluarga merasa nyaman dengan pilihan itu. Jadi, kalau Anda tipe orang yang memang sangat takut, khawatir, cemas, jangan memaksakan untuk memilih vacation. Karena percayalah, tujuan yang tadinya ingin didapatkan melalui vacation nggak akan didapetin. Karena sepanjang perjalanan, Anda hanya akan berpikir tentang apakah ini aman, apakah ini aman, apakah saya boleh begini, aduh jangan-jangan saya, itu sama sekali nggak akan memberikan manfaat dari suatu liburan gitu. Dan bukan cuma kita ya, pastikan pasangan kita, anak kita. Jadi jangan cuma misalkan kayak suaminya ngerasa udah kok aman, tapi ternyata dia punya istri yang tipenya memang sangat khawatiran gitu. Ya ini kan akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga yang melakukan vacation gitu. Jadi balik lagi, pastikan itu. Dan satu lagi, ketika memilih untuk vacation, karena ini I need a vacation after going on vacation with my kids. Apalagi yang namanya vacation sama toddler. Itu ekstra banget ya. Jadi jangan sampai, saya sering nih lihat di status gitu ya, ibu-ibu yang update statusnya gini, ini sih ngasuh anak, cuman beda tempat aja. Jadi nggak dapet tuh, esensi vacationnya nggak dapet. Atau selesai liburan, balik ke rumah menghadapi reality, cucian segunung, gosokan segunung. Nah, ini juga nggak dapat esensi dari vacationnya gitu. Jadi pastikan ketika kita merencanakan suatu liburan, even itu staycation ataupun vacation, pastikan bahwa kita akan sampai pada tujuan akhirnya, bahwa kita mau healing, kita mau relaxing, kita mau charge baterai gitu ya, sehingga setelah itu kita siap untuk menghadapi rutinitas harian dengan lebih bahagia. Ya, sekian dari saya. Ini yang mungkin ingin saya sampaikan. Jangan lupa untuk anak-anaknya usia 6-11 tahun saat ini sudah bisa divaksin, dan di RSUI juga kita sudah menerima sejak kemarin ya, tanggal 14. Jadi bisa kemarin ya tanggal 14. Jadi mungkin dari sekarang udah bisa nih dicek RSUI ACID, booking tiketnya sesegera mungkin, vaksin anak-anak kita yang sudah eligible. Gitu. Baik, terima kasih Mas Niko. Sama-sama Nurse Eva, itu dia penting sekali memang anak-anak pun juga karena memang kan di masa-masa pandemi ini banyak kepikiran orang tua bahwa aduh anak-anak gimana nih kehilangan masa bahagianya ketika mereka kecil, karena kita yang sudah dewasa ini ya, berusia ini kan kita menikmati masa-masa kecil, kala itu kita bisa beraktivitas di luar rumah, sedangkan saat ini memang anak-anak dengan segala keterbatasan yang ada, kita akhirnya ya, mereka saat ini pun juga ibaratnya sudah mulai tatap muka, sekolah pun juga masih terbatas. Jumlah teman-teman yang bertemu secara langsung pun terbatas. Jadi, ya kita harus sama-sama bekerja sama untuk bisa bangkit melewati masa pandemi ini, biar anak-anak pun bisa menikmati masa kecil mereka yang bahagia. Tadi salah satunya ada building memories, itu yang penting ya soalnya ya, Nurse Eva ya. Dan yang pastinya itu dia, salah satunya gimana? Biar aman, biar seru, ya itu dia. Vaksin lah, mumpung anak-anaknya sudah bisa yang 6 tahun ke atas. Kita dimulai dari waktu itu dewasa, kemudian remaja, sekarang anak-anak sudah bisa. Yuk divaksin. Bisa tadi Nurse Eva juga rs.ui.ac.id, ya kan. Kalau saya, maaf nih, biar aman seru, tadi ada yang nanya kan ya, gimana nih biar tetap nyaman segala apa dalam kegiatan kita berliburan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kan rsui.ac.id ya, tadi apa benar ya? Ya, betul. rs.ui.ac.id. Itu adalah untuk kita bisa mendaftarkan anak-anak kita untuk vaksin. Tadi by the way sempat saya baca di kolom chat, meskipun saya mungkin buat Nurse Eva nanti akan segera ditunggu pertanyaannya. Ada yang sempat nanya tadi, ini sentra vaksin yang UI kerjasama dengan Yayasan Wings Peduli, RSUI dan Yayasan Wings Peduli ini emang sebenarnya ada nggak sih di wilayah lain gitu kan ya? Atau mungkin rumah sakit pendidikan lainnya gitu ya? Mungkin tadi di awal juga saya sudah sempat sampaikan bahwa sebenarnya ini merupakan kolaborasi dari Wings Group Indonesia bersama dengan RSUI untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi melewati masa pandemi ini. Jadi memang tentunya sebenarnya sudah tersedia di berbagai wilayah, dan kali ini merupakan kolaborasi yang indah antara Wings Group Indonesia melalui Yayasan Wings Peduli dengan RSUI, dan juga mungkin mewakili dari pihak Wings juga bahwa tentunya memang diharapkan Wings sendiri pun untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi, mengharapkan tentunya juga membutuhkan partner-partner yang bersedia untuk bekerja sama gitu kan ya, untuk mewujudkan sentra vaksinasi tersebut. Sama halnya seperti RSUI gitu kan, sudah bekerja sama lah gitu kan, ataupun juga pemerintah-pemerintah daerah setempat, dan kita harapkan semoga ini memang
segera bisa terlewati dengan cepat ya masa pandemi ini ya Nurse Eva ya. Oke, biar anak-anak bisa aktivitas lagi gitu loh, Betul, ya kan? betul. Karena memang penting mereka untuk beraktivitas. Oke, ini pertanyaan yang sudah masuk. Pertama dari Delicia Artami melalui YouTube channel RSUI yang sudah masuk. Nurse Eva, kalau misalnya di tempat rekreasi susah menemukan tempat cuci tangan, apakah penggunaan hand sanitizer pada anak di luar rumah efektif untuk membunuh virus, kuman, dan juga bakteri? Nah, silakan, Nurse Eva. Baik, terima kasih banyak Mas Diko. Ya, pertanyaannya baik ya. Jadi sebenarnya cuci tangan dengan sabun ataupun cuci tangan dengan hand sanitizer itu sama-sama efektif, asalkan momennya tepat, langkahnya tepat. Gitu. Betul. Jadi kita benar-benar mengajarkan ke anak kita langkah cuci tangan yang benar itu seperti apa. Termasuk tadi kan sebenarnya selain cuci tangan, praktek cuci tangan yang sempurna gitu ya, Iya. ke anak kita gitu. Nah itu juga pastikan biasanya yang jadi tricky banget, anak-anak itu suka banget megangin maskernya. Cara dia Betul. membuka masker dan memakai masker lagi gitu, itu agak sulit tuh biasanya. Jadi mereka akan pegang permukaan yang seharusnya tidak dipegang gitu. Nah itu Betul. jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan benar, baik tadi menggunakan sabun dan air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang penting ya tadi ya momennya tepat, kapan-kapan saja harus mencuci tangannya, dan langkahnya juga tepat. Jadi diajarin tuh ya 6 langkah sesuai standar WHO. Betul. Karena ada lagunya juga ya, jadi bisa mengajarkan anak, dan balik lagi yang paling bagus adalah role model. Jadi gimana kita mencontohkan, anak akan mengikuti. Ya, sekarang memang kadang-kadang kita sebagai orang tua juga agak sedikit lupa gitu ya, Nurse ya. Ketika anak-anak megang, ya apalagi kan sebenarnya kita ketahui bahwa virus ini kan bisa tersebar, salah satunya pemaparan ketika virus tersebut berada di tangan kita dan kemudian kita menyentuh area-area mulut atau hidung gitu. Dan anak-anak kan sering ya masker dan segala apa. Dan itu dia waktu yang tepat kapan? Kalau saya jujur boleh sedikit sharing pengalaman sebagai orang tua gitu ya, membiasakan cuci tangan, tapi saya pun juga selalu bawa ya ini hand sanitizer gitu yang selalu saya bawa gitu ya. Di mana memang ketika mereka pokoknya abis pegang apa, karena gini, kalau ngeliatin mereka kapan pegang masker kan susah. Mendingan saya perhatiin, abis mereka pegang apa, saya kasih langsung. Ayo, bersihin tangannya. Tangannya biasain jangan sentuh sembarangan. Itu adalah salah satu kuncinya. Gitu. Itu yang saya ajarin sih. Gitu kan. Moga-moga benar ya. No touchy-touchy gitu. Jadi kayak misalkan termasuk dia ketika harus kayak ke supermarket atau beli sesuatu gitu ya, biasanya mungkin kan gatel suka pegang sana pegang sini gitu, no touchy gitu. Jadi kalau jadi sambil aja tuh ngeliatin ketika dia pegang, ayo habis pegang apa gitu, semprot jadi selalu di tangan memang semprot gitu, diajarkan ke mereka. Jadi emang semprot itu juga ada kok, tenang aja. Itu selalu perlengkapan saya. Protokol kesehatan kan kita pakai masker dan juga jaga jarak, hindari kerumunan, dan juga kemudian cuci tangan gitu, mengurangi mobilitas lah. Nah, bawa masker ekstra jangan lupa ya. Pasti saya selalu sedia itu ya kan, di mobil ada, di tas ada, semuanya ada gitu kan ya. Hebat, Mas Diko. Tapi satu hal yang kadang-kadang menjadi kendala juga, ini kan kita ngomongin liburan akhir tahun ya Nurse ya. Dari tadi kan juga pemaparan seperti itu gitu kan. Sedangkan tadi salah satu yang disampaikan dari Nurse Eva adalah tentunya ya boleh pilih staycation atau vacation, silahkan gitu kan. Dan kemudian mau liburan, tadi sempat bilang nonton di rumah pakai LCD, tembak di rumah, karena kan kalau ke bioskop mungkin resikonya lebih tinggi, terutama buat anak-anak gitu. Nah, pertanyaannya berikut ada dari Agus Apriyono, ya kan? Nurse Eva, sebenarnya berapa lama sih waktu yang aman buat si kecil berada di tempat rekreasi, baik indoor maupun outdoor kali ya, biar spesifik indoor dan outdoor tuh berapa lama? Udah gitu, tips aman dong dari bakteri dan juga virus ketika berpergian saat liburan, apa aja yang harus dibawa, barang-barang seperti apa, makanan, minuman mungkin, ataupun juga, nah ini juga nih, tips mengatasi anak yang tidak mau pakai masker saat berpergian. Kalau ini saya boleh jawab nggak, Nes? Kalau tadi udah, sebenarnya apa yang udah dipaparkan? Jangan lupa, anak itu mencontoh. Kita sebagai orang tua, jadikanlah diri kita sebagai role model. Kita suruh anak nggak pakai masker, tapi suruh anak pakai masker, tapi kita sering pakai masker di sini, sama juga bohong. Silakan Nes, mungkin dijawab. Sama mungkin ada satu tambahan juga, mungkin sekaligus karena ngomongin aktivitas liburan gitu ya. Pertanyaannya gini dok, kalau misalnya kayak hotel gitu ya, kan kalau kita mau vacation gitu ya, ini mumpung sekaligus juga, kira-kira tuh sebenarnya gimana sih kita bisa memperhatikan hotel-hotel yang memperhatikan standarisasi keamanan, CHSE-nya gitu, dari amanannya, karena kan itu salah satu protokol kesehatan tempat umum sebenarnya. Gitu. Silakan, Nurse.
Baik, terima kasih banyak Mas Niko. Ya pertanyaannya baik sekali ya Pak Agus Apriyono. Sebenarnya saya sendiri termasuk yang tidak berpatokan pada waktu. Jadi bukan berapa lamanya, tapi apa yang kita lakukan selama itu, gitu. Dan bagaimana standar precaution kita ya selama berada di ruangan tersebut. Sebenarnya selalu pastikan indoor versus outdoor, pilih outdoor. Yang namanya rumah makan sekarang rasanya apalagi di masa pandemi ini semuanya punya area outdoor gitu. Jadi ketika ada pilihan itu pilih outdoor, indoor. Ketika ketemu biasanya kan area outdoor buat smoking area ya, dan kita juga tahu it's not friendly buat anak-anak kita. Boleh komunikasikan. Saya rasa di masa sekarang orang harusnya bisa lebih toleran ya. Jadi kita misalkan menyampaikan, Bapak boleh saya minta tolong untuk mungkin tidak merokok. Saya minta maaf, memang saya tahu ini area untuk merokok, tapi posisinya seperti pandemi saat ini saya bawa anak kecil dan saya tidak merasa nyaman dan aman untuk berada di dalam ruangan. Gitu. Saya rasa kalau dikomunikasikan dengan baik, mereka juga akan paham karena situasinya memang sedang pandemi gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa outdoor, kenapa indoor? Kalau harus indoor, berkorbanlah sedikit, cari waktu-waktu yang memang tidak lazim dikunjungi orang. Jadi lebih sepi gitu ya. Jadi itu perlu ada pengorbanan ya. Mungkin kayak padahal di situ tuh view-nya paling enak kalau lagi sore menjelang maghrib misalkan. Tapi saat itu lagi penuh-penuhnya banget. Apa iya kita mau mengorbankan tadi gitu ya untuk kesenangan yang tadi, tapi akhirnya kita membahayakan kesehatan keluarga misalkan kayak gitu. Jadi pasti selalu menimbang antara risiko dengan benefit yang kita dapatkan gitu. Dan jadi saya berpatokannya pada itu ya, lebih kepada itu. Jadi bukan kepada berapa lama nih, waktunya 15 menit atau waktu itu kita sempat dibikin kan kayak makan di tempat 20 menit. Cuman gitu. Iya, tapi tadi lebih kepada itu. Kemudian biasanya ketika kita liburan, penyakitnya ketika liburan ya, saking excitednya, kita tuh suka lupa minum, lupa makan, atau makan itu standarnya jadi lebih diturunkan. Apa aja deh, biasanya anaknya di rumah makannya itu MPASI yang dibikinin sama orang tuanya, hygiene apa segala macam. Beli aja ya, kan kita lagi liburan. Gitu. Atau biasanya angkatan kita 4 sehat 5 sempurna zaman dulu gitu ya. Lengkap sayuran, karbo, protein, hewani, nabati segala apa ada, tiba-tiba pas liburan junk food aja deh. Yes, yang di mana ada gitu ya itu makan gitu. Jadi itu juga jadi malah jadi faktor risiko banget ya. Jadi jangan longgarkan standar Anda gitu ya. Ketika liburan nih harus bedain ketika masa pandemi dan non pandemi gitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi, misalkan dalam satu hari biasanya kalau saya liburan kita mampu pergi ke 5 tempat gitu ya, maka itu harus diturunkan. Karena apa? Kita harus menjaga stamina kita jauh lebih daripada belum era pandemi ini ya. Jadi harus diturunkan. Kemudian pastikan keep hydrated, minum sebanyak mungkin. Jadi jangan sampai gara-gara di perjalanan gitu ya terus susah minum dan akhirnya jadi nggak minum gitu atau minumnya jadi berkurang dibandingkan yang direkomendasikan. Makanan yang tadi jangan diturunin standarnya. Kalau memang udah biasa makan sehat gitu ya terus gara-gara lagi liburan akhirnya udah deh makan ala kadarnya aja. Nah itu menjadi salah satu yang perlu di planning dari jauh-jauh hari. Jadi jangan sampai itu salah satu poin makanan, minum atau tadi aktivitas yang sangat penuh itu jangan sampai sesuatu yang ditawar gitu ya. Jadi kalau memang kita udah memutuskan untuk liburan keluar, ambil itu sebagai bagian dari konsekuensi yang harus kita pastikan itu mampu kita penuhi supaya liburan kita tetap aman. Betul. Karena percuma kalau misalnya kita merasa nyaman tapi nggak aman karena efek habis liburannya juga yang perlu diperhatikan ya. Betul ya. Ini setiap kali misalkan saya masuk ke restoran lagi ke tempat umum meskipun tidak terlalu ramai gitu ya. Meja, ini saya semprot. Is it okay or not? Boleh nggak sih gitu? It's okay. Nggak apa-apa kan? Maksudnya biar saya lebih aman, biar saya lebih nyaman kan? Nah, balik lagi tentang tadi mental health. Kalau kita sudah merasa bahwa it is unsafe gitu kan, itu akan linger terus kan ya di pikiran kita Iya. Dan itu malah bikin kita nggak bisa enjoy dan mungkin jadi bikin kita kan berprasangka terus ya aduh gimana jadi nggak tenang sebenarnya. Jadi sebenarnya lakukan sesuai standar minimal ya yang sudah direkomendasikan. Kalau melakukan yang ekstra dan itu bisa membuat kita merasa lebih tenang dan do it selama tidak mengganggu orang lain kan. Iya betul. Iya, saya kan nggak juga nyemprot di muka orang ya pastinya kan ya gitu kan, nggak mungkin gitu kan, gitu nggak mungkin gitu. Cuman saya menegur ketika orang tidak menggunakan masker. Itu yang saya lakukan. Itu bagus sih. Nah, gitu itu kan? salah satu peran yang harus kita ambil sebenarnya.
Oke, baik. One next pertanyaan juga dari Dina Agustina pada Nurse Eva. Kalau kita liburan ke tempat umum gitu ya, seperti kolam renang lah, let's say, kan memang ada beberapa penelitian yang bilang bahwa penyebaran ini akan lebih resikonya lebih rendah sedikit untuk area outdoor dibandingkan indoor gitu kan ya. Jadi mau liburan nih sama anak-anak, katakan kalau bagus liburan tuh ke ruangan terbuka gitu. Nah, tipsnya gimana nih ke kolam renang? Apa aja harus dipersiapkan gitu. Meskipun memang penelitiannya juga bilang belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa tertular dari air ya, Betul. gitu. Iya benar. Tadi sempat sedikit saya singgung ya Mas Niko. Jadi memang kalau dari airnya sejauh ini tidak ada penelitian menunjukkan bahwa terjadi penularan melalui air gitu. Tapi kalau poolnya atau kolam renangnya terlalu crowded, terlalu ramai dan jarak antara kita jadi kurang dari 6 feet gitu ya, antara kita dengan pengunjung yang lain, itu ya enggak, itu yang jadi nggak aman. Sama kalau kita pakai sharing facilities, misalkan naik seluncuran, pegang tangannya, yang seperti itu sih yang sebenarnya perlu dihindari. Jadi kalau misalkan kayak dan kalau memang mau lebih aman ya tadi pastikan misalkan menggunakan fasilitas kolam renang di luar jam yang memang jam ramainya lah ya. Iya, gitu. Baik, jadi kita lihat situasi dulu nih, gitu. Atau tanya biasanya di sini poolnya sepi di jam berapa, gitu. Jadi pastikan anak kita pun paham. Jadi jangan, jadi dia tahu ketika dia berenang, tahu-tahu pas dia keluar depan muka orang gitu. Iya. Oke. Seorang anjing. Ini mungkin berlaku juga ketika kita beraktivitas di luar rumah fasilitas di tempat outdoor untuk fasilitas umum kayak taman terbuka seperti itu. Meskipun ini hal-hal yang perlu kita perhatikan juga ya, Mas ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Siap. Nurse Eva, terima kasih banyak atas waktunya untuk menjawab pertanyaan dan juga pemaparannya. Semoga menjawab kegelisahan banyak orang tua. Setelah kemarin gelisah, ini liburan jadinya kapan? Sekarang sudah mengikuti jadwal yang seperti sedia kala gitu ya. Jadi kayaknya semakin mempersiapkan diri. Protokol kesehatan sekali lagi mungkin nggak ada salahnya saya rangkum sedikit. Liburan itu penting. Staycation, vacation sesuaikan dengan keinginan hati yang membuat nyaman. Tapi jangan lupakan tetap jalankan protokol kesehatan 5M saat ini ya. Yang pastinya masih sebisa mungkin. Kemudian juga menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan yang benar gitu kan ya. Menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Sekaligus juga kalau tadi tambahan-tambahan tipsnya, jangan cari jam-jam ramai, carilah jam-jam sepi, ya kan? Kita korbanin waktu kerja kita akhirnya kalau begitu. Karena bagaimanapun juga kita orang tua ingin memberikan yang terbaik, salah satunya ada building memories, kenangan-kenangan yang indah, yang akan baik untuk perkembangan mental si kecil juga. Baiklah, Nurse Eva, terima kasih banyak. Jangan lupa terakhir adalah anak-anak usia 6 tahun sudah bisa vaksinasi. Jadi jangan lupa saat ini sentra vaksinasi RSUI Yayasan Wings Peduli juga sudah bisa digunakan untuk vaksinasi anak-anak. Silakan daftar rs.ui.ac.id ya. Baiklah, Nurse Eva, terima kasih banyak atas kesempatan siang ini dan yang pastinya juga nggak ada salahnya saya akan segera mengumumkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini Bicara Sehat Spesial Sentra Vaksinasi RSUI Yayasan Wings Peduli menuju New Normal 2022. Di mana kita ada 6 pemenang dengan hadiah voucher belanja. Yang pastinya ini adalah untuk sesi door prize. Tapi sebelumnya juga ada 6 penanya terbaik yang tadi pertanyaannya sudah disampaikan kepada baik Dr. Ardiana sebagai narasumber yang pertama dan juga Nurse Eva sebagai narasumber yang kedua. Tadi ada 3 nama pada saat Dr. Ardiana, 3 nama pada saat Nurse Eva disampaikan. Itu artinya adalah 6 penanya terbaik. Sekarang kita akan masuk kepada sesi door prize, jadi akan diundi, ya kan? Ada 6 hadiah untuk masing-masing 6 voucher ya, buat pemenang gitu ya. 6 pemenangnya masing-masing ada voucher belanja senilai Rp200.000 dan juga beragam Wings produk dari Wings Group Indonesia untuk masing-masing pemenang, di mana hadiah ini dipersembahkan oleh Waste 24, So Clean Antisep dan juga Isoplas, Nuvo dan juga masker protektor. Oke, baik, kita akan mengacak nama-nama yang sudah mendaftar. Kita akan segera acak. Asik gaya ya kalau begini ya. Oke, siap. Kita sudah mengacak. Baik. Mana nama-namanya? Sebentar akan segera diumumkan. Sudah? Oke, baik. Oke, baik. Atas nama Dini Trisno. Dini Trisno, selamat. Oke, baik. Perlu diacak lagi?
Silakan. Anyway, mau ngingetin juga buat tadi 6 penanya terbaik ya, jangan lupa untuk akan dihubungi oleh tim dari RSUI dan juga Yayasan Wings Peduli tentunya untuk mekanisme pengambilan hadiah tentunya. Jadi sabar-sabar menunggu. Oke, baik. Berikutnya diacak. Mana dia? Muter. Wah. Jangan dilihat banget tuh bulatannya, ntar terhipnotis loh. Oke, baik. Coba mungkin Konita Fauzia. Oke, Konita Fauzia. Baik. Oke, Konita Fauzia, siap. Sambil menunggu. Oh, ini pada nggak sabar semuanya ya, udah pada mulai open camp, penasaran kira-kira siapa gitu ya. Berikutnya siapa lagi nih? Tenang aja, pokoknya ada 6 door prize. Masing-masing akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp200.000 untuk beragam produk Wings Group juga. Tentunya bisa didapatkan juga. Lia Setiarini. Oke, sudah 3. Yuk. Jajaran direksi dari RSUI yang sudah bergabung. Tidak ketinggalan juga sekali lagi Dr. Astuti Giantini, SPPKK, MPH. Wah, ini emang spesialisnya Dr. Astuti lengkap ya. Direktur Utama RSUI, kemudian juga Ibu Meriam Katombo, Direktur Wings Group Indonesia, Dr. Ardiana Kusumaningrum, SPMK, dokter spesialis mikrobiologi klinik, dan juga Nurse Eva Aprianti, SCAP MSC, Nurse Anak, yang sudah berkesempatan dan juga berkenan untuk membagikan pemaparan-pemaparan yang ada di kesempatan siang ini. Dan yang pastinya juga, sekali lagi terima kasih banyak semua untuk istilahnya semoga bermanfaat. Terima kasih banyak semuanya sudah mengikuti kegiatan ini, meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan virtual ini. Jangan lupa protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Kita gunakan masker ketika beraktivitas di tempat umum, jangan lupa. Kemudian juga yang pastinya cuci tangan dengan yang benar. Kalau cuci tangan tempat air dan sabunnya nggak ada, air mengalir dan sabun nggak ada, boleh pergunakan hand sanitizer yang pasti pastikan tangan bebas dari virus dan juga bakteri. Kemudian juga jaga jarak, hindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Hindari kerumunan, salah satunya hindari jam ramai, kalau katanya tadi ya. Salah kata Steva, jam ramainya dihindari. Baiklah kalau begitu, mohon maaf juga tentunya untuk semua yang mengikuti kegiatan hari ini, Bicara Sehat Spesial Sentra Vaksinasi RSUI Yayasan Wings Peduli menuju New Normal 2022. Tadi di awal sempat ada kendala teknis, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi selama acara berlangsung. Kita harapkan acara ini akan bermanfaat buat semua yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan yang pastinya akhir kata kita akan bertemu di acara-acara selanjutnya. Saya Nico Oliver pamit. Sekali lagi terima kasih banyak, dan jangan lupa tentunya kita harus vaksinasi, dan ini adalah sebuah kolaborasi antara RSUI dan juga Yayasan Wings Peduli yang mewakili dari Wings Group Indonesia untuk bisa membantu Indonesia bangkit kembali dan melewati masa COVID-19 ini. Yang bisa vaksin, segera vaksin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.